Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, pemirsa, nasi maresa bagi warga Krian Sidoarjo, Jawa Timur menjadi menu istimewa saat santap sahur. Nah, ini meski harus keluar rumah pada dini hari, menyantap nasi hangat dengan lauk daging serongkongan sapi ini membuat stamina tubuh terjaga saat menjalani puasa. Warung makan sederhana di komplek rumah potong hewan Krian Sidoarjo, Jawa Timur mulai ramai pelanggan jelang makan sahur. Bukan tanpa sebab, pasalnya di warung yang sudah berjualan sejak 30 tahun ini punya menu istimewa yang paling dicari saat bulan puasa. Pelanggannya bukan hanya warga sekitar, tapi hingga luar kota. Nasi maresa menjadi satu-satunya menu andalan di sini. Nasi maresa merupakan olahan daging dari kerongkongan sapi yang memiliki rasa dan tekstur yang khas. Cara penyajiannya juga cukup sederhana. Daging tenggorokan yang diambil dan dimasak langsung dari rumah potong hewan, dibumbui dengan garam dan digoreng. Saat disajikan, daging yang mirip kikil ini diguyur sambal, kecap, serta serundeng. Semakin nikmat disantap dengan nasi hangat saat udara pagi menusuk kulit. Dagingnya masih manis, fresh. Masih enak gitu ya. Kan kalau biasanya kalau dagingnya nggak fresh kan nggak manis, ini manis asli. Ini apa sih bedanya sama, kan ini hampir sama dengan sate ya? Yang membedakan maresa dengan sate apa sih? Kan nggak pakai bumbu kacang, Kemudian pakai bumbu kecap. kecap sama sambal ya. Iya, sama ada ini apa? Serundengnya. Jadi memang sengaja makan sahur dengan maresa nih ya. Iya. Maresa itu tenggorokannya sapi. Emang dulu. Ya, tapi jarang ada. Buminya itu maresa. Tidak suka dicari orang itu maresa. Jadi namanya nasi maresa. Nasi yang dijual hanya pada malam hari hingga waktu sahur ini dibanderol hanya dengan harga Rp10.000 tiap porsinya. Dalam semalam, penjual bisa menghabiskan hingga 40 kg daging maresa untuk melayani para pembeli. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menjadi badut dipilih seorang ustadz di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten untuk mengajar dan berbagi ilmu. Badut ini pun keliling kampung berkostum badut saat mengajar anak-anak agar proses belajar menyenangkan. Yahya Edward Hendrawan. Pria ini dikenal sebagai Ustadz Badut Syariah. Sosok warga Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten memiliki ciri khas. Bersama putra bungsunya, Yahya menjadi badut keliling kampung mengajar, mengaji, dan berbagi ilmu. Koleksi buku di Taman Baca Badut Syariah dibawa untuk bisa dibaca anak-anak yang ditemui. Setiap sore, Yahya berkostum badut bersama anaknya berkeliling kampung di wilayah Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Aksi sosial Yahya pun tetap dijalankan saat Ramadan. Kehadiran badut syariah ini disambut riang anak-anak. Buku yang dibawa diserbu anak-anak yang tengah berkumpul dan bermain. Berkostum badut menjadi ciri khas Yahya saat mengajar agar proses belajar menyenangkan. Aksinya keliling kampung untuk mengajar mengaji dan membawa buku untuk meningkatkan minat baca anak-anak.
Saya rela berkeliling, kenapa? Karena di masa belajar dengan menggunakan online ini, miris dengan melihat keadaan anak-anak sekarang. Mereka cenderung daripada gadget terus. Dari pagi mereka bermain cuma gadget, nanti sampai bermain malam pun mereka bermain dengan gadget. Nah, saya intinya mengurangi anak-anak untuk bermain dengan HP atau game online, agar mereka tertarik kembali minat baca bukunya. Yahya menetapkan diri menjadi badut syariah sebagai jalan berdakwah dengan cara yang menghibur agar anak-anak senang dan bersemangat belajar mengaji. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di Aceh terdapat masjid bersejarah yang dibangun di atas bekas candi yang sebelumnya dijadikan sebagai pura sekaligus benteng kerajaan Hindu Lamuri. Seperti apa keindahan masjid ini, dan berikut liputannya untuk Anda pemirsa. Masjid Tuha Indrapuri yang terletak di Kabupaten Aceh Besar merupakan satu dari sejumlah peradaban Islam di Tanah Rencong. Pasalnya masjid bertingkat 3 ini dibangun di atas bangunan candi yang sebelumnya dijadikan sebagai pura sekaligus benteng kerajaan Hindu Lamuri. Saat memasuki kawasan masjid, Anda akan disuguhkan pemandangan rimbunnya pepohonan, serta kokohnya dinding benteng persegi 4 dengan atap mengerucut, merupakan ciri khas masjid kala itu yang masih dipengaruhi budaya Hindu. Setelah menaiki belasan anak tangga sebelum tiba ke serambi masjid, maka Anda akan disambut 2 kolam di bagian depan dan airnya digunakan untuk membasuh kaki para jamaah yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Bangunan utama masjid ini menggunakan kayu dengan dinding beton serta disangga oleh tiang-tiang kayu yang masih kokoh hingga saat ini. Mereka masuknya Islam di abad mulai abad ke-7 sampai abad abad selanjutnya. Kemudian abad yang ke-12 ini sudah berkembang Aceh. Dibangunlah yang pertama masjid raya, kedua yang kemudian ini masjid ini, keduanya mungkin dari abad ke-12 itu sudah dibangun masjid ini.